Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angel Venita. Untuk kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang koefisien deret Fouillée. Nah, ini mengambil contoh di 2.1 halaman 43 buku Matematika Engineering. Dari contoh 2.1 pada halaman 43 itu didapatkan keluaran gelombang seperti ini. Dengan mendapatkan nilai Ft, yaitu untuk 0 nilai T kurang dari min A per 2 dan lebih besar dari min T besar per 2. Untuk nilai 1, nilai T nya yaitu lebih dari min A per 2 dan kurang dari A per 2. Untuk 0 nya yaitu lebih besar dari A per 2 dan T kurang dari T besar per 2. Sehingga karena keluaran gelombang berupa gelombang periodik, maka didapatkan fungsi yaitu Ft sama dengan Ft plus T besar. Untuk T kecil ini adalah waktu dan T besar ini adalah periode. Kemudian lanjut ke penyelesaiannya. Untuk yang pertama ini adalah rumus dari deret Fouillée. Dari rumus deret Fouillée tadi didapatkan Cn yaitu seperti integral dari min T per 2 sampai T per 2 dengan Ft dalam kurung E pangkat min J N omega 0 T dt. Kemudian karena tadi fungsinya ada nilai 0 dan 1, maka yang kita gunakan adalah yang bernilai 1, karena apabila menggunakan 0 akan menghasilkan nilai 0. Jadi di sini Ft-nya dimasukkan dengan nilai 1. Kemudian didapatkan hasilnya seperti pada gambar, yaitu 1 per min T besar Jn omega 0 kali E pangkat min Jn omega 0 T, dan nilai batasnya yaitu min A per 2 hingga A per 2. Nah, kemudian di sini omega 0-nya yaitu memiliki nilai 2pi per T. Kemudian dimasukkan omega 0-nya, didapatkan hasil seperti ini. Nah, persamaan ini bisa dirubah ke dalam persamaan sinus menjadi sin np per n sin npa per T per np dengan omega 0-nya tadi yaitu 2pi per T, sehingga didapatkan Cn sama dengan A per T dikali dalam kurung sin NPA per T per NPA per T. Kemudian lanjut pada contoh berikutnya, yaitu contoh 2.2 pada halaman 45. Di sini keluaran gelombang digambarkan seperti ini, sehingga didapatkan fungsinya yaitu 1 pada saat T nilainya lebih besar dari 0 dan kurang dari A, dan 0 pada saat T lebih besar dari A dan kurang dari T besar. Kemudian lanjut ke penyelesaiannya. Dengan deret Fouillée ini didapatkan rumus Cn yaitu seperti integral min T per 2 hingga T per 2 dengan Ft E pangkat min Jn omega 0 T dt. Setelah dimasukkan satunya itu fungsi Ft1 tadi, didapatkan persamaan yaitu seper min T Jn omega 0 kali E pangkat Jn omega 0 T dan dimasukkan batas-batasnya. Nah, kemudian di sini dimasukkan omega 0-nya yaitu 2pi per T dan didapatkan hasil seper NP dikali min E pangkat min J kali 2 NPA per T besar ditambah 1 per 2J. Nah, kemudian dari persamaan ini nanti akan didapatkan hasilnya Cn yaitu A per T dikali E min J kali N kali Pi kali A per T dikali sin kali N kali Pi kali A per T besar per N dikali Pi kali A per T.
Kemudian didapatkan beda fasenya yaitu min N kali Pi kali A per T. Nah, beda fasa ini sebagai spektra fasa dan Cn ini sebagai spektra amplitudo. Beda fasa ini didapatkan dari pangkat dari E. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke program MATLAB. Lanjut ke program MATLAB-nya. Karena di sini NIM saya adalah yang belakang 15, jadi untuk N-nya yaitu 45. Untuk A-nya pakai 4 dan T-nya 5. Nah, yang pertama adalah langsung aja clear all. Clear all di sini gunanya adalah untuk menghapus variabel atau menghilangkan variabel sebelumnya yang dipakai yang berada pada command Windows. Nah, yang kedua ada CLC. Nah, CLC di sini gunanya hampir sama seperti clear all. Namun CLC ini adalah gunanya untuk menghapus variabel yang ada pada command Windows. Kemudian selanjutnya for N sama dengan min 45 sampai 45. Nah, ini maksudnya adalah N kita batasi dari minus 45 hingga positif 45. Kemudian untuk selanjutnya adalah rumus jumlah Cn yaitu A dalam kurung N plus 45 plus 1 sama dengan jumlah Cn N, 4,5. Di sini maksudnya adalah N, A, T. Karena A nya tadi 4 dan T nya 5, maka dituliskan N, 4,5. Kemudian untuk lebih jelasnya bisa langsung dilihat di program jumlah Cn-nya. Ini adalah rumus dari jumlah Cn. Ketika nilai N itu sama dengan 0, maka rumus Cn adalah A per T. Ketika bukan 0, maka Cn dalam kurung A per T dikali sin dalam kurung N kali Pi kali A per T dibagi dalam kurung N kali Pi kali A per T. Seperti itu. Kemudian kembali ke program utama. Kemudian lanjut ke fasa, yaitu fasa underscore N dalam kurung N plus 45 plus 1 sama dengan deret fasa N, 4,5. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja ke rumus deret fasanya. Nah, ini merupakan rumusnya, yaitu function fasa underscore N sama dengan deret underscore fasa dalam kurung N, A, T. Nah, di sini fasa underscore N itu sama dengan min dalam kurung N dikali Pi dikali A per T. Nah, untuk lebih jelasnya kita kembali ke program utamanya. Untuk rumus dari deret fasa ataupun jumlah Cn tadi ada dalam buku Matematika Engineering, yaitu tepatnya pada halaman 46. Kemudian lanjut ke program selanjutnya, yaitu figur subplot 2,1,1. Maksudnya adalah di sini untuk memplot pada figur baris kedua, kolom ke-1 dan plot pertama. Nah, untuk stem ini adalah digunakan untuk menampilkan sinyal diskrit pada MATLAB. Min 45 sampai 45 ini adalah sumbu X dan sumbu Y-nya diberi nama ABS dalam kurung A. Nah, bisa dilihat di bawahnya X label dalam kurung N, jadi ini maksudnya adalah sumbu X kita beri nama N dan Y label sama dalam kurung ABS Cn, jadi sumbu Y kita beri nama ABS. Kemudian title koefisien Fourier ABS Cn dengan font size 16. Jadi untuk gambar ini nanti akan kita beri judul koefisien Fourier ABS dengan ukuran
tulisannya 16. Kemudian lanjut ke baris program selanjutnya. Di sini sama seperti program sebelumnya, yaitu stem min 45 sampai 45, koma. Bedanya di sini menggunakan fungsi fasa n. Kalau tadi adalah fungsi ABS A. Nah, untuk X labelnya masih sama, yaitu sumbu X-nya diberi nama n. Nah, untuk sumbu Y-nya kita beri nama fasa dalam kurung C underscore N. Untuk titlenya koefisien Fourier fasa dalam kurung C underscore N. Untuk font size nya ukurannya sama, yaitu 16. Sudah, baik, coba kita run. Nah, bisa dilihat ini adalah spektra amplitudo dan spektra fasa CN. Nah, bisa dilihat pada gambar tadi saya memberi batas n-nya adalah dari minus 45 sampai 45. Bisa dilihat di gambar dimulai dari gambar sinyalnya bisa dilihat dari minus 45 hingga 45. Nah, jadi keluaran program pertamanya bisa dilihat di MATLAB tadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau fasa n-nya, deret fasa kita kasih nilai 0? Bisa dilihat di rumus deret fasanya. Fasa underscore n-nya kita buat sama dengan 0. Kemudian kita kembali ke program utama dan kita run. Nah, jadi keluarannya seperti pada gambar. Nah, dari grafik atau keluaran MATLAB dari program yang pertama dan program yang kedua bisa dilihat perbedaannya seperti pada gambar. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang tugas MATLAB, yaitu menampilkan spektra amplitudo dan fasa CN. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.